Ketemu lagi sama saya Andrew Fatoni di Mulia Jaya Abadi YouTube channel. Mungkin dari Bapak sama Ibu ada yang masih bingung nih buat mulai bisnis laundrynya. Harus mulai dari mana, butuh modal berapa, cari tempat harus gimana, dan banyak pertanyaan lagi yang muter-muter di dalam pikiran Bapak dan Ibu. Jadi kemarin saya ngelihat ada seorang anak kecil. Nah, dia kurang lebih kisaran kelas 4 SD dan dia itu jualan gambar loh, yang dia gambar sendiri. Jadi dia gambar sendiri, kreativitas dia sendiri, dan harganya itu relatif kisaran 2.000 sampai 4.000 rupiah. Nah, si anak kecil ini dia jualan di marketplace dan dia tuh pun live di marketplace, salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Menurut saya itu keren banget. Di usia yang masih belia sudah berani buat berekspresi dan juga berani untuk jualan. Jadi mungkin cikal bakal entrepreneur menurut saya ya. Keren anaknya. Dari kesimpulan yang saya dapat dari nonton atau baca-baca si anak kecil ini, dia mau jualan gambar gitu, karyanya dia sendiri di salah satu marketplace itu adalah buat bisnis laundry ini. Ayo segera beraksi, jangan sampai langkah kita itu tertunda karena pemikiran-pemikiran kita tentang action kita. Apa sih yang harus kita mulai gitu, misalnya tentang modal usaha, cukup siapin aja budget semampunya kita, lalu kita kelola dengan seefisien mungkin buat di bidang laundry. Kita bisa mulai usaha mulai dari modal 10 jutaan sampai tak terhingga. Artinya banyak pilihan-pilihan alat, mesin, dan kelengkapan-kelengkapan laundrynya tuh yang bisa disesuaikan gitu sama budgetnya kita. Tinggal seiring jalannya waktu, ketika sudah mempelajari bisnis laundrynya, kita tuh tinggal upgrade mesinnya dan kelengkapan-kelengkapan yang kita miliki. Tujuannya kan sama-sama meraih market yang jauh lebih luas lagi. Terus habis itu kalau bisa jangan terlalu besar banget buat ngeluarin budget. Jadi semakin kita ngeluarin budget yang besar tapi kita belum paham, terus kita belum mengetahui ilmunya. Nah, ini sangat-sangat beresiko. Jadi menurut saya udah punya budget, tentukan berapa budgetnya, habis itu diskusiin dulu dengan ahlinya. Ya, jadi konsultasi dulu dengan ahli-ahlinya terlebih dahulu. Pastikan orang yang diajak diskusi itu adalah orang yang betul-betul praktisi di laundry gitu, yang sudah berjalan lama dan sukses. Artinya orang tersebut sudah jelas sudah jelas bertahan dengan segala kerikil-kerikil di dalam bisnis atau usaha laundry ini. Habis itu, banyak orang awam berpikir bahwa buka laundry di tempat yang belum ada laundrynya itu adalah salah satu peluang. Padahal, kenyataannya itu, kalau menurut saya, di dalam satu jalan atau di dalam satu daerah, tiba-tiba udah ada laundrynya 2 atau 3 laundry. Nah, menurut saya itu lebih punya peluang sangat besar gitu, daripada kita harus buka laundry atau buka usaha baru tapi belum ada marketnya gitu. Nah, jadi kalau sudah ada laundry di satu daerah itu, jadi marketnya itu kan sudah terbentuk. Tinggal bagaimana kita paham dengan segala hitungan yang ada, mulai dari sewa tempat, sewa biaya, dan gaji-gaji karyawannya. Kalau udah mulai paham masalah hitung-hitungannya, udah mulai paham sama ilmu-ilmunya, tinggal nimbrung buat ikut persaingan yang sehat tanpa harus banting-bantingan harga, jelek-jelekin kompetitor. Terus di setiap bidang usaha itu pasti kok selalu ada yang namanya kompetitor atau persaingan. Jadi hal-hal kayak persaingan, terus kompetitor itu menurut saya hal-hal wajar dan lumrah.
tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan positif. Terus kita tuh nggak perlu pusing lagi buat mikirin pemilihan lokasi. Di era sekarang, laundry itu udah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Jadi kalau dulu kan sandang, pangan, papan. Nah itu pun laundry ini udah mulai termasuk gitu. Sama kayak warung sembako, dimanapun lokasinya pasti tetap bakal banyak yang butuhin gitu. Pastiin aja perhitungan harga sewanya masih masuk hitungan. Seperti contoh, jadi saya lampirin video ya. Ini adalah salah satu customer kita. Dia awalnya pengen buka di salah satu rukonya, sewa ruko, tapi ternyata sesudah diskusi sama saya, dia malah masuk ke dalam gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat bapak dan ibu. Lalu poin berikutnya, mempersiapkan tim tidak serumit yang kita bayangkan. Siapin aja tim yang sesuai dengan kebutuhan laundry kita. Biasanya di awal kita hanya perlu 2 orang karyawan yang bertugas secara shift. Usaha laundry itu nggak memerlukan keahlian khusus, karena pada dasarnya mencuci sama mensetrika itu pekerjaan yang udah pekerjaan dasar manusia gitu, yang udah memang dari zaman dulu papa mama kita udah ngerjain gitu, cuci gosok. Jadi menurut saya itu udah jadi hal yang lumrah gitu. Tinggal nanti bapak sama ibu merekrut anak-anak muda yang memang baru lulus atau mereka lagi cari kerjaan, tinggal kita tuh training mereka itu tentang pengerjaan laundry kiloan. Habis itu kita barengin dengan ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu dasar untuk handle customer, seperti kayak senyum, salam, sapa, melayani. Itu tuh udah standar banget. Di saat kita buka bisnis laundry, nanti harus di harga berapa ya? Terus harus promo bagaimana ya? Karena menurut saya lokasinya bapak sama ibu itu akan melahirkan sendiri, akan menentukan harganya sendiri. Tinggal pengembangan dari bapak sama ibunya, ingin harganya gimana dan apa yang mau ditonjolin. Untuk setiap usaha-usaha itu pasti akan ada kendala-kendala yang bakal terjadi. Baik itu usaha laundry, bisnis laundry, itu pasti bakal ada kendala. Nah, mensiasatinya itu gimana? Karena menurut saya ada baiknya biar seiring jalannya waktu itu jalan dua-duanya. Jadi kalau misalnya terjadi kendala, terjadi masalah, itu baru kita handle satu-satu. Dan menurut saya setiap pembelajaran dari masalah itu akan lebih membuat kita tuh jadi semakin expert gitu, semakin ahli di dalam bidangnya. Jadi sebetulnya untuk memulai suatu bisnis laundry itu ada baiknya memang kita tuh harus baca pasar. Memang betul nggak ada salahnya, tapi balik lagi, kita ini mau jadi pekerja keras atau pekerja pintar. Peluang bisnis laundry menurut saya pribadi dan versinya saya itu bakal terus berkembang sampai 10 tahun ke depan. Atau lebih tepatnya itu selagi industri fashion ini terus berkembang, nah industri laundry itu bakal terus bertumbuh. Jadi kesimpulannya untuk memulai bisnis laundry itu adalah cari lokasi yang klik di hatinya bapak sama ibu. Bagaimanapun lokasinya, yang penting itu adalah klik dulu sama hatinya bapak sama ibu. Terus carilah lokasi yang udah ada beberapa laundry yang udah berjalan. Jadi udah ada beberapa laundry, terus laundrynya udah berjalan, itu udah jelas banget marketnya. Jadi kita nggak perlu baca-baca market lagi. Habis itu carilah penyedia paket usaha laundry yang mau menyediakan jasa after sales yang baik. Dan sebelumnya itu tetap harus melayani konsultasi, step by stepnya harus dikasih tahu. Habis itu carilah tim dan karyawan, itu kalau bisa yang pemula. Jadi bapak sama ibu yang ngajarin ke mereka.
Habis itu, kita tuh harus terus berinovasi tanpa harus senggol-menyenggol kompetitor kita kanan kiri. Carilah terus ide-ide yang segar buat terus ngembangin bisnis laundry-nya Bapak sama Ibu. Jadi, kita terus punya satu pandangan ke depan itu lebih baik lagi. Terus, habis itu tetap fokus dengan komitmen awal. Dan yang paling penting sih menurut saya itu mulai aja dulu tanpa ada beban yang ngeganjel. Karena kalau misalnya Bapak sama Ibu itu belum mulai, kita nggak bakal tahu akan ada kendala apa, masalah apa yang bakal terjadi. Karena setiap tempat, setiap lokasi itu akan selalu ada cerita baru dan masalah baru di dalamnya. Mulia Jaya Abadi hadir memberikan solusi di tengah kebutuhan masyarakat.